Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Saya yakin semuanya pasti belum mengetahui apa itu nilai mutlak. Mari kita bahas konsep nilai mutlak dengan berikut ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi konsep nilai mutlak. Oke, untuk melihat atau untuk mengetahui bagaimana konsep nilai mutlak, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi pertama berkaitan dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahku. Salah satu kegiatan pramuka yang kami lakukan ialah belajar baris berbaris di lapangan sekolah yang dilaksanakan pada hari Jumat. Pada saat latihan kami mendapatkan perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 6 langkah ke depan. Banyaknya pergerakan langkah merupakan salah satu bentuk konsep nilai mutlak. Contoh, maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Atau contoh berikutnya yaitu mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Oleh karena itu yang dilihat bukanlah arahnya, melainkan besar nilainya. Ilustrasi yang kedua ialah tentang denah rumah dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Yaitu pernahkah kalian mengukur jarak sekolah dari rumah kalian? Nah, pada saat kalian memikirkan jarak tersebut, pernahkah terlintas di pikiran kalian bahwa jarak sebenarnya itu tidak pernah bernilai negatif? Mengapa demikian? Karena jarak itu bentuknya itu selalu positif. Berikutnya, contoh lain tentang konsep nilai mutlak itu adalah tentang lompatan. Misalkan, kita definisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsa berikut. Langkah pertama, kita misalkan 0 adalah posisi diam seorang anak. Langkah pertama yang anak lakukan itu adalah maju ke depan 2 langkah. Berdasarkan informasi dan instruksi di atas, berarti anak itu melakukan perpindahan sebanyak 2 langkah, yaitu dari 0 ke 1 dan 1 ke 2. Nah, kemudian anak itu melakukan pergerakan kembali ke belakang sebanyak 3 langkah. Berarti dari posisi anak yang semula berada di 2, jika dia melakukan pergerakan 3 langkah ke belakang, berarti dari 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke min 1. Berarti anak itu berhenti di titik min 1. Kemudian anak itu juga melakukan langkah kembali ke depan sebanyak 2 langkah sehingga berhenti tepat di titik 1. Kemudian melangkah kembali di sebanyak 1 langkah. Kemudian melangkah kembali ke belakang sebanyak 1 langkah. Hingga berakhirlah anak itu di titik min 1. Seperti penjelasan sebelumnya, karena jarak itu tidak bersifat negatif dan selalu bersifat positif, maka jarak total sang anak itu atau mutlak sang anak itu adalah 1, bukan min 1. Perhatikan konsep berikut ini. Ini adalah salah satu contoh tentang nilai mutlak. Misalkan bilangan non-negatif. Non-negatif itu artinya positif. Nah, kalau bilangan positifnya 2, berarti nilai mutlaknya 2. Kalau bilangan negatifnya min 2, berarti nilai mutlaknya 2. Di sini, kenapa bilangan negatif itu bisa menjadi positif pada nilai mutlak? Karena sesuai dengan ilustrasi di atas yang sudah dijelaskan tadi, bahwa konsep di sini tidak bersifat negatif, artinya selalu bersifat positif. Kemudian, misalkan bilangan negatifnya di sini min 5, berarti mutlaknya itu adalah 5. Berikutnya tentang konsepnya. Jadi, definisi dari nilai mutlak itu adalah
Misalkan X bilangan real dan X dibaca nilai mutlak, X itu didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0, atau min X jika X kurang dari 0. Dengan kata lain, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Contoh, mutlak dari setengah adalah setengah, karena setengah itu lebih dari 0. Tetapi, jika mutlak min 2, itu adalah 2. Mengapa demikian? Sesuai dengan penjelasan tadi, karena konsep nilai mutlak itu artinya selalu bersifat positif, maka nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Kemudian ada nilai mutlak dari 5. Hasilnya adalah 5 karena 5 lebih dari 0. Begitu juga dengan mutlak 3. Hasilnya itu adalah 3 karena 3 lebih dari 0. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.